Happy Sunday God's Culture Church. Boleh angkat tangannya dong buat Tuhan kita, come on. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh gak lihat kanan kirinya bilang saya seneng banget ketemu kamu hari ini. Wow. Bapak Ibu Saudara, berapa yang percaya bahwa Tuhan hadir tempat ini? Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan. Boleh lebih lagi dong kasih penghormatan buat Tuhan kita, come on. Sorangan haleluya. Sebab kita punya Allah yang perkasa, amin. Tangan sama-sama, come on. Sebab bukan dengan kekuatan kami Tuhan, namun semua karena kasih karunia-Mu. Haleluya. Kalau sama-sama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Amin. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Come on say, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yang bersukacita sorakan haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, kemuncak Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Tepuk tangan di atas kepala kamu. Sorakan haleluya. Kaulah Tuhan yang perkasa. Mari boleh angkat kedua tanganmu, sama-sama nyatakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, come on lagi katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa,
Katakan amin. Lewati badai dan gelombang menerjang, lewati rintangan yang ada, mari nyatakan, bila Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Come on say, ya Tuhan yang berkuasa, ya Tuhan yang perkasa, segala kuasa makhluk dikalahkannya. Amin. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Ya Allah berkuasa. Sorakan haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari bersama nyatakan, gunung batuku. Come on cuma Tuhan. Kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Lewati badai dan gelombang menerjang, lewati rintangan yang ada. Nyatakan dengan iman, come on. Bila Allah di pihak kita, amin. Siapakah yang dapat melawan? Come on say, ya Tuhan yang berkuasa, ya Tuhan yang perkasa, segala kuasa makhluk dikalahkannya. Amin. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Ya Allah berkuasa. Sorakan haleluya bagi Allah yang berkuasa. Mau sama-sama nyatakan. Siapakah yang dapat melawan? Come on say, ya Tuhan yang berkuasa, ya Tuhan yang perkasa, segala kuasa makhluk dikalahkannya. Hanya oleh darah, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan. Boleh lagi kita katakan, come on. Ya Tuhan yang berkuasa, amin. Tuhan yang perkasa, segala kuasa makhluk dikalahkannya. Hanya oleh darah, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Ya Allah berkuasa. Ya Allah berkuasa. Mau sama-sama kita serukan. Ya Allah berkuasa. Sorakan, haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang berkuasa. Come on. Haleluya. Thank you Lord. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Yang bersyukur Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar pagi siang hari ini kami boleh rasakan kasih-Mu, boleh menjamah setiap kami Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan, kami mau nikmati segala kebaikan-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, kami mau menikmati segala kemurahan-Mu Bapa. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang mencurahkan berkat-Nya di tempat ini.
Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya di tempat ini. Kami nikmati hadirat-Mu, Tuhan. Kami nikmati segala kebaikan-Mu di hadirat-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku, amin. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu Tuhan, bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia.
ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Amin. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari cuma Tuhan katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Tuhan. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, amin. Pengorbanan yang terima kasih Tuhan. Oh, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Kiraba ya Rada. Kirana ya Rabba sirata karada ya Rabba. Kuriapa karada ya Rabba sirata karada ya Rabba. Kirapa karada ya Rabba. Bapak Ibu, apapun keadaan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, percayalah bahwa darah Yesus itu terlalu mahal buat diri kita. Allah sungguh mengasihi kita. Allah sungguh mengasihi kita. Biarlah pada hari ini kita lihat pengorbanan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Ini semua tentang Tuhan, bukan tentang kita. Ini semua tentang kasih Allah dalam hidup kita. Ini semua tentang Kristus dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Dia Raja yang layak disembah. Dia Raja yang layak ditinggikan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Oh Rabba karada ya Rabba sirada ya Rabba. Mari kita sama-sama berbahasa roh. Kuria bakarada ya Rabba siraba karaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Iraba karada ya Rabba siraba karada ya Rabba ya rata karada ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kami percaya Engkau di tempat ini Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau di tempat ini bersama kami pada pagi hari ini. Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kau bersama kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami berseru kepadamu Bapa. Kuria bakarada ya Rabba siraba karada ya Rabba ya rata karada ya Rabba. Curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan. Kira bakanana ya Rabba siraba karada ya Rabba. Kira bakarada ya Rabba siraba karada ya Rabba. Hadir tengah-tengah kami Tuhan. Hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Kuria bakarada ya Rabba se. Irada ya Rada ya Rada siraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ora bakarada ya Rabba siraba karaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Tuhan pulihkan kami Tuhan. Tuhan pulihkan kami Bapa.
kiraba karaba ya rata karada ya raba kirana ya rada ya raba sirada ya nada ya rada ya mudir. Oh ya raba karaba ya rata karada ya raba siraba karada ya raba 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 raba. Oh ya rata karada ya raba siraba karada ya raba sirada ya raba 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 raba. Oh ya rana ya rada. Kirana ya raba siraba karada ya raba raba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sekali lagi Bapak Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah lepaskan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menemani kami ya Pak. Penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu. Tuhan penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari semua percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan menyampaikan sharing terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita sama-sama buka di 1 Yohanes 2 ayat 6. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Atau kita bisa buka di dalam bahasa Amplified Bible-nya ya. Whoever say he live in Christ, that is whoever say he has accepted him as God and Savior. Jadi siapapun yang hidup di dalam Kristus, yang menyatakan diri hidup di dalam Kristus, yaitu bahwa dia telah menerima Tuhan sebagai, dia tuh telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pada waktu kita mengatakan bahwa kita tuh ada di dalam Tuhan, berarti kita telah mengatakan bahwa kita menerima Tuhan, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita wajib hidup, kita wajib berjalan dan kondak itu berperilaku Bapak Ibu. Berperilaku sama seperti dia berjalan dan dia berperilaku Bapak Ibu. Ya, jadi waktu kita menyatakan kita di dalam Dia, berarti segala perilaku Kristus, segala hal yang berkaitan dengan Tuhan, perasaan Dia, pribadi Dia, apapun yang Dia senangi itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, saya kemarin istri saya tuh nemanin anak saya nonton film Snow White, kok saya mau bilang Snowman ya. Snow White Bapak Ibu ya, tahu ya film Snow White ya, Princess Snow White Bapak Ibu ya. Mereka nonton berdua, saya nggak ikutan, saya jemput pas pulangnya aja. Habis mereka nonton, mereka ke bawah nemuin saya, istri saya bilang, tadi waktu turun dari bioskop ngelihat ada sebuah toko, judul tokonya tuh Strawberry ya. Bapak Ibu yang punya anak cewek atau mungkin remaja putri pasti tahu toko itu ya. Itu jualan jepit rambut, aksesoris dan segala macam. Saya aja nggak lihat toko itu, anak saya bisa lihat toko itu Bapak Ibu. Jadi akhirnya kami ke sana dan tahu Bapak Ibu dia ke sana, dia beli cari jepit rambut yang ada gambar Snow White-nya. Ya. Dia cari Bapak Ibu, dia lihat gambar yang ada gambar Snow White-nya. Saya lihat harganya Bapak Ibu. Saya bilang ini kenapa beli yang model beginian gitu ya. Ini beli di Shopee juga kayaknya lebih murah gitu. Tapi dia sudah pegang, kalau sudah pegang kan agak susah dilepas gitu ya. Jadi dia habis nonton Snow White, dia cari jepit rambut yang ada gambar Snow White-nya. Kemudian dia pulang ke rumah Bapak Ibu, sejak hari itu sampai sekarang YouTube-nya sebagian besar tentang Snow White. Ada sih masih ada film-film yang lain, tapi kebanyakan dia nonton tentang Snow White. Jadi pada hari itu Bapak sejak dia nonton sampai sekarang, ya hampir nggak seluruhnya sih, tapi dunia dia mengatakan tentang Snow White. Untung nggak minta beli baju Bapak Ibu. Walaupun saya nggak tahu mamanya mungkin sudah pesan di Shopee kan, saya nggak tahu ya, tiba-tiba pulang nanti ada aja bingkisan Shopee yang kalau dibuka isinya baju Snow White. Bisa jadi Bapak Ibu ya. Tapi saya lihat anak saya jadi berubah, jadi maksudnya jadi senang Snow White dan hal-hal yang berbau itu akhirnya dia jadi senang gitu. Dan saya jadi berpikir iya ya, waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita mencintai Tuhan, waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kita bilang kita mengasihi Dia, harusnya perilaku kita, apapun yang kita lakukan, kesenangan kita itu harus berbicara tentang Tuhan. Dunia kita harusnya berbicara tentang Tuhan. Dan saya percaya salah satu hal yang Tuhan senangi adalah Tuhan itu Allah yang suka memberi. Tuhan itu Allah yang bermurah hati Bapak Ibu. Jadi kenapa hari ini kita harus memberi, kita memberi persembahan?
Karena kita mau berperilaku sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuhan, berperilaku seperti Tuhan Yesus. Dia Allah yang suka memberi, dia Tuhan yang suka memberi, dia pribadi yang suka memberi akan kehidupan kita. Bahkan nyawanya pun dia kasih. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, amin. Kita mau belajar memberi, amin. Oke, saya persilahkan untuk yang bertugas bisa berjalan. Oke, sambil memberikan persembahan, kita akan melihat beberapa pengumuman Bapak Ibu. Sebentar saya buka dulu pengumumannya. Oke, pengumumannya Bapak Ibu ada beberapa hal. Yang pertama adalah persembahan Bapak Ibu ya. Persembahan syukur Bapak Ibu itu bisa, ini ada ya QRIS-nya dan nomor rekening yang baru. Bapak bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening, bisa juga melalui cash atau bisa transfer ya ke rekening yang ada dan juga QRIS yang sudah tersedia. Kemudian ada House of Prayer Bapak Ibu ya. Ada House of Prayer yang akan diadakan setiap hari Selasa jam 6 di tempat ini Bapak Ibu. Ya jadi kami mengundang jemaat yang mungkin mau ikut bergabung di dalam doa untuk kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu bisa datang di tempat ini setiap hari Selasa jam 6. Kemudian ada Pasca sekolah minggu dan remaja ya Bapak Ibu teens ya. Itu hari Sabtu tanggal 26 April Bapak Ibu. Hari Sabtu tanggal 26 April itu diadakannya di Lembang, GB Lembang ya. Itu biaya pendaftarannya itu sebesar 35.000 per anak. Ya, jadi yang mau mendaftarkan itu ada mungkin bisa di ini ya, bisa di scan ya ininya QRIS-nya, QR code-nya bisa di scan. Dan kalau memang bisa mendaftar, kalau untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Kak Jenny yang ada di sekolah minggu. Oke. Kemudian pengumuman berikutnya adalah kami membutuhkan volunteers untuk bimbel gratis. Ya, jadi kami ada bimbel gratis Bapak Ibu ya setiap hari Sabtu ya. Sehari Sabtu kami ada bimbel gratis. Kami membutuhkan beberapa volunteer untuk mengajar Bapak Ibu ya. Jadi kami mengundang setiap jemaat sekali lagi yang memang terbeban untuk mengajar dan bisa untuk ngajar Bapak Ibu ya. Itu bisa tolong bantu kami daftar untuk bisa sama-sama mengajar untuk anak-anak yang membutuhkan. Kemudian kami membuka juga open recruitment Bapak Ibu. Ya, open recruitment itu untuk AV, multimedia, sound, lighting, juga untuk foto, video, dan editor. Bapak Ibu saya percaya gereja ini akan berkembang dengan luar biasa, amin. Oleh karena itu kami membutuhkan banyak sekali SDM Bapak Ibu ya, untuk bergerak di bidang yang tadi saya cek one. Oke, fotografer, ada videografer, ada editor, dan semua hal yang berhubungan sama multimedia, sound, dan lighting. Oleh karena itu Bapak Ibu yang memang terbeban dan mungkin punya kemampuan, minimal kemampuan dasar di dalam mengoperasikan alat-alat yang saya sebutkan tadi, itu bisa mendaftarkan Bapak Ibu, itu bisa menghubungi Bapak Morris, ya itu nomor teleponnya ada di depan. Oke, kemudian saya menyambut jemaat baru yang baru pertama kali hadir. Bapak Ibu, untuk yang baru pertama kali hadir mungkin nanti bisa ya angkat tangannya, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di sini, jemaat baru. Ada? Sorry saya nggak kelihatan. Oke, kalau ada ya. Oh ya, saya selamat datang. Selamat bergabung di gereja GCC. Ya mungkin ada juga yang mungkin belum mengangkat tangan. Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu untuk minggu depan bisa bergabung bersama dengan kami kembali. Ya, terima kasih. Oke, pada hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, ya, salah satu pemimpin di tempat ini, Bapak Ibu. Ya, kita sambut Pastor Handi. Thank you buat Pak Pipin. Sebelum kita mulai, saya mau ngajak semuanya kita sekali lagi berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau bukakan hati setiap kami ya Tuhan, agar setiap firman itu dapat diterima dengan baik.
Kau yang urapi mulut bibir hamba-Mu agar setiap perkataan yang keluar dapat mudah ditangkap dan dapat bertumbuh dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Sebelumnya boleh kasih salam kiri kanannya, bilang liburannya udah beres. Oke, jangan terlalu serius ya. Liburannya udah beres, saatnya kita kembali mulai berpikir kembali tentang apa yang mau dikerjakan. Kita mulai pemanasan, kita mulai ke gereja, kita mulai melakukan apa yang menjadi rutinitas kita sehari-hari. Tapi pastikan bahwa kita tetap berjalan dalam sukacitanya Tuhan, amin. Oke, judul khotbah saya hari ini, saya beri judul I'm Still a Human. Sebenarnya dari bahasa Indonesianya, saya kenapa mau sharing tentang hari ini, bahasa Indonesianya, saya masih manusia. Di sini semua manusia, betul? Seberapa sering ketika kita ada masalah, ketika kita seorang pengikut Tuhan Yesus dan ada masalah, kita bakal bilang, saya mah masih manusia. Mungkin pernah dengar beberapa kali gitu ya, ada kejadian bahwa ketika ada masalah, misalnya gini, ampuni orang itu. Tuhan pengen supaya kita jangan taruh kepahitan dalam kehidupan kita. Gak bisa kok. Saya masih manusia. I'm still a human, bahasa kerennya. Seringkali ketika kita dalam kehidupan kita, ketika menghadapi masalah besar, kita bilang apa? Saya mah masih manusia kok. Seolah-olah kata-kata ini menutup bahwa Tuhan mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan pertanyaannya, boleh angkat tangan yang percaya bahwa Tuhan Yesus yang datang 2025 tahun yang lalu 100% Allah, 100% manusia. Boleh angkat tangannya? Yes. Di bulan Paskah ini saya percaya banget bahwa Tuhan Yesus datang 2000 tahun lalu, dia membatasi dirinya menjadi manusia, itu pasti punya tujuan yang jelas. Next slide. Saya akan bacakan dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena Tuhan Yesus datang 100% Allah, 100% manusia. Tuhan Yesus mau kasih tahu sama kita. Saya tahu masalah kalian. Saya tahu masalahmu. Saya tahu kelemahanmu. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Seberapa sering kita cari excuse ketika kita lagi jauh dari Tuhan, kita kurang saat teduh, kita kurang memenuhi diri kita dengan firman Tuhan, ada masalah, kita kesel, gak sabaran, meledak, kesel, ngelakuin sesuatu yang tidak baik. Terus ditegor sama orang di sekeliling kita, jangan gitu ya, mungkin lain kali bisa lebih baik, gak bisa. Dan saya mah masih manusia, bukan Tuhan Yesus. Ayatnya bilang apa? Tuhan kita turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena seharusnya ketika kita menghadapi masalah, kita tahu kelemahan-kelemahan kita, kita dengan berani menghampiri tahta kasih karunia. Di bulan Paskah ini saya mau bilang, mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Ingat bahwa Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kita, datang ke bumi ini untuk memberikan kasih karunia, untuk menguatkan kita, untuk melenyapkan kelemahan-kelemahan kita. Jadi saya mau hari ini kita sama-sama punya pola pikir yang benar, bahwa Tuhan kita 100% Allah, berdaulat, berkuasa, penuh kasih. Dia bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Tapi jangan anggap dia jauh. Karena dia pun datang ke bumi ini 100% manusia untuk tahu masing-masing masalah kita.
tahu masing-masing kelemahan kita. Setiap kita unik, setiap kita punya permasalahan. Orang lain mungkin gak ngerti, tapi ayat ini bilang apa? Tuhan kita pasti mengerti. Next slide. Apa kita sungguh percaya Tuhan kita turut merasakan kelemahan-kelemahan kita? Percaya gak sih? Kita benar-benar percaya gak sih? Tuhan tuh tahu kalau kita tuh gak sabaran. Tuhan tuh tahu kalau kita tuh gampang marah. Tuhan tuh tahu kita tuh gampang khawatir. Hari-hari ini mungkin ekonomi lagi gak baik. Mungkin ada yang sakit, kita gampang khawatir. Tapi ketika kita mau berdoa sama Tuhan, kita gak ada keberanian. Karena ngerasanya, aduh Tuhan tuh udah bilang jangan khawatir. Tuhan bilang jangan gak sabaran. Tapi kita gak berani menghadapi Tuhan. Karena kita ngerasa kita gak layak. Tapi ayat tadi bilang apa? Mari kita menghampiri Tuhan supaya kasih karunia Tuhan itu yang membantu kita untuk bisa mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Saya mau bilang mungkin memang gak bisa kelemahan kita semua benar-benar langsung hilang sekali jadi. Ada yang namanya mujizat, ya. Tapi seringkali hati kita, tingkah laku kita, pola pikir kita butuh yang namanya proses. Bukan melulu mengenai mujizat. Oleh karena itu mari kita hampiri Tuhan. Saya mau bilang bahwa mungkin tidak langsung hilang. Tapi kita bisa mengatasi dan membatasi kelemahan-kelemahan kita. Amin. Contohnya misalnya ketika kita menjadi orang yang gampang khawatir. Menjadi orang yang gak sabaran. Tapi kita bisa membatasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Serupa dengan Tuhan. Next slide. Apa sungguh kita percaya? Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Ini yang sering jadi perdebatan bahwa ketika kita mengingat Tuhan, wah kita mah manusia dan kita mah masih manusia, kita pasti berbuat dosa. Ya, tapi saya mau bilang, jangan fokus kita pada kata-kata bahwa kita masih berbuat dosa. Tapi baiklah kita mengingat kasih karunia Tuhan, walaupun kita dicobai, kita tahu kasih karunia Tuhan memampukan kita, memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan untuk mengendalikan kelemahan kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak berbuat dosa. Karena Tuhan Yesus itu udah datang kasih contoh Tuhan bisa untuk tidak berbuat dosa. Nanti berikutnya akan saya jelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan kita. Meminimalisir apa yang menjadi dosa-dosa kita. Next slide. 100% Tuhan, 100% manusia. Saya pengen sama-sama kita semua katakan dengan yakin. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. 100% Tuhan, 100% manusia. Sekali lagi dan lebih yakin. 1, 2, 3. 100% Tuhan, 100% manusia. Mari kita selama sepanjang khotbah ini ingat baik-baik. Tuhan Yesus kita yang sungguh baik, 100% Tuhan, 100% manusia. Next. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Next slide. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Siapa murid-murid Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Yes. Saya percaya semua di GCC adalah murid-murid Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita bisa lihat apa yang Tuhan Yesus lakuin bisa dilakukan oleh murid-muridnya. Kalau kita di tempat ini adalah murid-muridnya, berarti kita juga bisa melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Next. It's our privilege. Ini tuh privilege kita. Ini tuh kelebihannya kita. Kita punya Tuhan yang mau membatasi dirinya untuk turun ke bumi. Untuk menyatakan, untuk memberikan kita teladan. Untuk punya murid-muridnya yang melakukan hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Jadi yang namanya serupa dan segambar dengan Allah, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Hendaklah kamu sempurna seperti Allahmu sempurna. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena kita punya privilege dari Tuhan. Karena Tuhan kita nggak jauh di mana-mana.
Tuhan kita pernah turun ke bumi, Tuhan kita ada di hati kita, Tuhan kita tahu kelemahan kita. Next slide. Bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Next. Yang pertama, saya kasih poin-poinnya biar gampang diingat. I love you full. I love you full. Saya mengasihimu dengan sepenuh hati saya. Kasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita sampai yang ada di kepala kita. Cuman ada firman Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau. Sampai akhirnya apapun yang kita perbuat, kita ingat sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita. Mungkin yang sudah pernah merasakan yang namanya kasih mula-mula ketika lahir baru. Ingat, dulu saya orangnya ngomong kasar kemana-mana. Kayak nge-rap, jago banget. Jadi kayak titik komanya tuh pakai kata-kata binatang. Ya udah jangan kasih contoh ya. Dulu waktu belum bertobat jago banget ngomong kasar. Kalau ditanya gimana caranya bisa berhenti, itu udah jadi kebiasaan sebelum saya lahir baru saya ngomong kasar. Ketemu sama anak-anak basket. Kalau di yang namanya, kalau tahu di yang namanya basket tuh ada yang namanya bikin musuh tuh ngerasa jiper apa ya? Ngerasa mereka tuh nggak jago dengan cara ngomong-ngomong kasar. Di Indonesia nggak sekasar itu, nggak ngomong langsung ke orang musuhnya. Tapi kita ngomong sama teman kita tuh kayak bisik-bisik buat ngelelewe musuh. Sejago itu ngomong kasar, ngelelewe orang kayak gitu. Sampai pada titik saya lahir baru, ketika semua yang di kepala saya cuman, Tuhan Yesus, aku mengasihimu, aku mau seperti Tuhan, aku mau berubah. Masa anak Tuhan ngomongnya kasar, masa anak Tuhan ngomongnya kayak gitu, masa anak Tuhan ngelelewe orang. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita bisa berubah. Di situ saya mulai berubah sedikit demi sedikit. Jangan ngomong kasar, ganti. Weh juara ya, keren. Mungkin kalau yang lagi dulu ngomongnya, wih edan, ini contoh ya. Wih jir, keren banget. Wih men, gaul, berusaha gaul dengan kata-kata kasar. Padahal bisa dirubah dengan kata, wih juara ya, wah keren banget, wah asik banget. Kita seharusnya menjadi anak Tuhan yang ngasih contoh sama orang. Tapi seringkali kita melupakan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan sepenuh hati kita, no excuse. No excuse. Memang gak langsung jadi. Tapi ketika kita belajar, jangan ngegosipin orang, jangan ngelelewe orang. No excuse. Belajar pelan-pelan. Mungkin pertama-tama sering kelewatan ya. Tiba-tiba nyeplok, ada yang ngajak ngobrol, ngosipin orang, enak kan ya. Langsung ngegosip, cepet gitu kan ya. Mulutnya langsung mengalir seperti air yang mengalir gitu. Gosipin orang. Tapi ketika Tuhan penuh dalam hidup kita, dibilangnya apa? Jangan sampai lidah kita itu lidah yang seperti api. Bisa membakar banyak hal. Perkataan kita tuh berbahaya. Kita ingat, oh iya ya, jangan ya. Kalau ngegosipin orang satu, ternyata si orang ini mulutnya bocor, dia omongin ke orangnya langsung, terbakarlah setiap hubungan kita. Tapi mari kita mengasihi Tuhan. I love you full. Aku mengasihi Tuhan sepenuh hatiku. Saya kasih contoh satu lagi. Ketika kita mengasihi seseorang sepenuh hati, kita berusaha untuk berubah. Dan kita pun gak kompromi. Karena kita mengasihi dengan segenap hati kita pada Tuhan. Saya kasih contoh. Salah satu kelemahan saya adalah saya orangnya gak sabaran. Gak sabaran. Jadi waktu kemarin saya liburan, saya pengen ke City Harvest Church. Kesempatan yang entah berapa tahun sekali bisa saya dapetin. Kalau yang tahu mungkin saya orangnya on time. Bukan in time, lebih cepat enggak, tapi saya orangnya on time. Pengen banget jangan telat. Saya tuh udah gak sabaran. Jadi karena pemetaan saya rendah dan di luar negeri, bukan di tempat saya lihat di Maps, kalau jalan kaki 20 menit. Dan so ide lah saya ngambil MRT yang terlihat dekat di Maps. Alhasil saya kasih waktu pas 25 menit jalan dari hotel saya jalan tuh. Ternyata telat, ternyata jauh. Saya jalan secepat mungkin, anak saya dua-duanya baru bangun. Pak, ya cepet. Gak sabarannya keluar. Gak ada Tuhan Yesus tuh. Padahal mau kemana? Ke gereja mentor gitu kan ya.
Cepat, jalan cepat. Saya sampai di jalan, saya jalan cepat. Secepat bisa saya jalan. Bener-bener jalan cepat, bawa stroller, anak-anak saya jalan, baru bangun dipaksa jalan. Sampai udah 15-20 menit mereka udah pucet. Pak, boleh minum dulu gak Pak? Di situ Roh Kudus ngomong kuat di hati. Kamu mau ke gereja tapi kamu kasih contoh tidak ada kasih. Buat apa kalau kamu jadi orang yang gak sabaran, kamu paksa anak kamu. Toh yang salah kamu, salah pilih jalan. Seberapa sering ketika kita salah ngambil keputusan kita nyalahin orang lain. Tapi ketika kita mau mengasihi Tuhan, suara Roh Kudus akan mengingatkan kita. Di situ saya ditegur sama Tuhan. Udah anakmu aja udah capek. Di situ saya udah bilang, terima kesalahan itu susah gak? Susah. Akhirnya saya bilang, udah jalan normal aja. Akhirnya saya jalan normal, alhasil saya telat setengah jam. Saya kesal sama diri sendiri karena salah milih tempat, salah milih rute. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa ketika kita belajar untuk terus mencintai Tuhan sepenuh hati kita, Tuhan akan selalu mengingatkan hati kita apa yang benar dan apa yang salah. Dan kalau kita mau taat, saya mau bilang apa? No excuse. Saya bisa aja bilang, gak bisa papa gak sabar, gak boleh telat. Malu papa. Karena saya udah bikin janji sama orang di sana, kalau telat tuh malu, gimana kalau ketahuan telat dan bla 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 bla. Tapi dasar dari kekristenan adalah kasih. Jadi mari kasihi Tuhan kita sampai semua yang kita lakukan, kita bisa dengar suara Tuhan ketika Tuhan menegur kita dengan keras ataupun Tuhan cuma memperingatkan kita dengan lembut. Karena ada kalanya Tuhan berbicara dengan lembut di hati kita ketika kita menghadapi masalah. Amin. Next slide. Yohanes 1 ayat 14 sampai 15. Firman itu telah menjadi manusia. Yes, 100% Allah, 100% manusia. Dan diam di antara kita. Diam dulu loh. Bukan cuma turun kayak film-film gitu ya, Men in Black gitu. Turun, pergi lagi aliennya. Enggak, bukan. Tuhan bukan alien. Tuhan kita firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita 30 tahun lebih. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, 100% Allah. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang jadi poin inti ketika kita mau memiliki kehidupan kekristenan dalam perjalanan iman kita. Perjalanan iman yang kuat. Kita harus memiliki apa? Diberikan kepadanya penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunianya kita terima dan kebenarannya kita lakukan. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Next. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat telah diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. I love you full, sepenuh hati kita, segenap jiwa kita, segenap pikiran kita. Kasihi Tuhan. Maka kebenaran dan kasih karunia itu akan turun dalam kehidupan kita. Disitulah orang kenapa bisa bilang, wow orang Kristen itu berbeda. Wow orang Kristen itu penuh kuasa. Wow orang Kristen itu hidupnya penuh dengan mujizat demi mujizat. Karena apa? Karena ketika kita ada di dalam kepenuhan Bapa, kita mengasihi Tuhan sepenuh hati kita. Kasih karunia itu akan turun dalam hidup kita. Next. Nah, ini poin berikutnya. Sadar dong. Boleh kasih tahu kiri kanannya, sadar dong. Mungkin ngantuk ya, mungkin ngantuk, sadar dong. Senggol dong gitu kan ya. Kalau sekarang ada yang bilangnya senggol dong. Poin yang ini, sadar dong ini. Saya mau bilang bahwa ketika kita sering ngomong bahwa kita tuh masih manusia. Banyak kelemahan, gak bisa kita apa-apain. Nah ini tuh salah satu yang penting. Mungkin saya ingetin juga dari pas lagi terakhir kali saya khotbah. Sadar dong, kita tahu gak sih kelemahan kita tuh apa? Tahu gak kelemahan kita apa? Jangan sampai kita jadi murid-murid Tuhan dan mereka melenyapkan penyakit dan kelemahan bangsa itu. Tapi mereka lupa melenyapkan kelemahan dan penyakit di badan sendiri. Mari
tahu dulu kelemahan kita tuh apa. Karena ketika kita mengaku dosa sama Tuhan, Tuhan akan bantu kita. Tapi kalau kita nggak tahu kelemahan kita apa, mau gimana kita berjalan untuk mengatasi kelemahan kita. Mari sadar dulu kelemahan kita apa. Jangan jadi orang yang nggak open minded, yang tertutup, dablek. Apa ya bahasa ininya, Indonesianya apa ya? Keras kepala, keras hati. Contoh misalnya gini, saya mau pergi kemarin jauh. Saya tahu bahwa kelemahan saya adalah nggak sabaran. Tapi saya melupakan hal yang kedua. Saya nggak sabaran dan saya jelek dalam pemetaan. Jadi ketika saya udah nggak sabaran dan saya tidak melakukan yang kedua, udahlah tahu mau ke City Harvest dulu pernah 2 kali. Udahlah tahu jalannya. Tapi karena saya iseng ngambil jalan yang lain, ternyata saya nyasar. Betul nggak? Dan akhirnya berpengaruh pada perjalanan saya. Harusnya saya sadar dong. Udah tahu kelemahan saya tuh nggak sabaran. Dan kalau saya salah rute, itu akan berpengaruh banget sama kesabaran saya. Saya sadar kalau saya orangnya nggak sabaran. Apapun yang saya lakukan, saya harus spare waktu lebih. Karena saya nggak pergi sendiri, saya pergi bersama keluarga saya. Saya tahu kalau saya orangnya gampang khawatir. Kalau misalnya orangnya gampang khawatir, lakukanlah apa yang harus dilakukan. Baca firman Tuhan lebih banyak, percaya Tuhan lebih lagi. Yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kalau misalnya mempersiapkan segala sesuatu dengan baik nih, saya tahu kelemahan saya. Kelemahan saya tuh gampang khawatir. Kalau saya gampang khawatir, jadi lebih baik sebelum saya berangkat melakukan sesuatu, saya punya to-do list. Saya punya tahu apa aja yang harus saya lakuin untuk mengatasi kelemahan saya. Dan saya pun berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tahu kelemahan saya Tuhan. Saya tahu kelemahan saya, mulut saya kadang suka salah ngomong. Suka belibet ngomong. Saya tahu kelemahan itu. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bantu saya. Tuhan kasih jalan yang lancar. Tuhan kasih semuanya supaya bisa berangkat dengan baik hari ini. Sehingga saya nggak marah-marah. Ketika sadar sama kelemahan kita berdoa sama Tuhan dan mengaku dosa kita. Bahkan sampai dosa kita mengaku sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Jangan sampai saya negatif thinking sama orang lain. Tuhan bantu saya. Ketika kita sadar akan kelemahan kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil. Yang akan membantu kita. Next. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata. Jika kita mengaku dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari sadar. Hari-hari ini kelemahan kita yang membuat kita gak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Gak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu apa? Mari sadarin. Let's say bilang, kelemahan saya malas. Kalau kita malas, berarti kita harus berusaha untuk mencari tahu kenapa. Kita harus cari tahu alasan kuat kenapa kita harus saat teduh misalnya. Kalau kita malas. Kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya kita pelupa, saya mau kok, saya mau Pak, mau saat teduh tiap hari juga, tapi saya lupa aja tiap kali bangun pagi terus tiba-tiba udah ada di kantor. Saya pelupa sehingga sepanjang tahun, sepanjang umur hidup saya lupa saat teduh. Saya mau bilang zaman sekarang udah 2025 betul, ada alarm ya di HP bisa dilihat di clock, nanti di situ ada alarm. Kita bisa pasang di situ untuk ketik saat teduh. Kita harus tahu dulu kelemahan kita. Dan bahkan tahap lebih lanjutnya kita berdoa sama Tuhan malam-malam sebelum mau tidur. Doa sebelum tidur, Tuhan bangunkan saya besok pagi dengan keadaan yang sehat. Tuhan bangunkan saya besok pagi sehingga saya bangun dan saya bisa dengan fit untuk bersaat teduh, untuk menikmati waktu bersama Engkau. Amin. Seringkali kita gak mau minta tolong sama Tuhan untuk melakukan apa yang jadi kelemahan kita. Padahal Tuhan tahu kok kelemahan kita. Tuhan tahu itu gak gampang. Tapi mari melangkah bersama Tuhan. Mari akui sama Tuhan dan minta tolong sama Tuhan untuk setiap kelemahan kita, dosa kita. Minta Tuhan bantu dalam kehidupan kita. Next. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah ini juga pengaruh banget. Jadi kalau misalnya udah tahu kita punya kelemahan, kita minta tolong orang terdekat kita. Contohnya misalnya,
di rumah saya dibagi 2 kelompok. Istri saya sama anak pertama saya sama anak kedua saya. Istri saya sama anak saya kalau udah tidur susah bangun. Lelep banget. Saya sama anak saya yang kecil, pagi-pagi jam 7, mau tidur jam berapa pasti bangun jam 7. Dan karena mereka duaan tahu mereka susah bangun pagi, kalau mereka lagi liburan ataupun mereka harus bangun pagi mau field trip atau apapun, mereka pasang alarm. Tapi mereka tahu kelemahan mereka, begitu alarm bunyi langsung dimatiin, bener gak? Karena mereka tahu kelemahannya apa. Jadi mereka bilang, kalau udah bangun bangunin Jojos ya. Jadi kayak tadi malam aja, besok pagi mau bangunnya jam 7. Papa kalau udah bangunin Jojos. Padahal dia udah belajar untuk pasang alarm di gadget dia sendiri. Kelemahan itu ketika kita tahu kita harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Mari minta tolong dari orang-orang terdekat kita. Kalau kita tahu ada kelemahan kita butuh bantuan dari anggota friend. Mari ikut friend, bilang sama anggota friend kita apa yang menjadi kelemahan kita. Karena ketika kita saling mengaku dosa dan kita saling mendoakan, itu akan besar kuasanya. Next. Yang ketiga dan tidak kalah penting, thank you Lord. Thank you Lord. Di sini saya mau bilang bahwa mengucap syukur itu adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau misalnya tadi kita lihat di ayat-ayat pertama, kita nggak bisa mengatasi kelemahan kita 100% hanya dengan kasih karunia demi kasih karunia tanpa kita belajar untuk menyadari bahwa semuanya itu bantuan dari Tuhan dan mengambil keputusan dengan benar. Next. Belum, sorry. Jadi saya mau bilang bahwa ketika kita mengucap syukur sama Tuhan, ucapan syukur itu adalah tanda bahwa kita menyadari bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini, saya bisa khotbah, saudara-saudari semua bisa mendengarkan khotbah di sini juga, bisa menjalani kehidupan, itu semua adalah kebaikannya Tuhan. Itu semua diberikan oleh Tuhan. Ketika kita tahu, Tuhan terima kasih Tuhan, saya tahu ya Tuhan walaupun saya manusia biasa, tapi saya tahu Tuhan saya mengerti kebutuhan saya. Tuhan saya mengerti kelemahan saya. Dan ketika kita mengucap syukur itu sama Tuhan, itu akan menjadi reminder yang kuat dalam hidup kita. Itu akan menjadi pengingat yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Bukan dengan, makanya dibilangnya apa? Mari naikkan permohonan doa kita dengan ucapan syukur. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan makasih buat hari ini. Itu menandakan kita tahu setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Amin. Jadi mari sungguh-sungguh kita hari demi hari mengucap syukur senantiasa dalam setiap keadaan kita. Mau pekerjaan kita lagi baik, mengucap syukur. Karena kita tahu ketika kita mengucap syukur kita berhenti ngomel. Ketika kita mengucap syukur kita berhenti khawatir. Ketika kita mengucap syukur kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mari mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Karena ketika mengucap syukur itu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saya undang pemusik boleh naik. Dan saya akan tutup. Next. He knows our problem. Dia tahu masalah kita. He knows our weakness. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kita lemah di musim apa. Tuhan tahu kita lemah di waktunya kapan. He knows our struggling. Dia tahu kalau kita lagi struggling sama sesuatu, kita udah bilang, Tuhan, saya tuh udah berusaha sebaik yang saya bisa. Struggling, terus dicoba, dia tahu. Dia tahu dan pada waktunya Tuhan, dia tahu dia akan menjawab doa kita dan kita akan melihat hasilnya. He knows our struggling. He knows and he understand. Dia bukan cuma tahu, dia ngerti. Tuhan Yesus ngerti apa yang harusnya Tuhan lakuin dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhin. Tuhan Yesus tahu kapan jawaban doa itu harus masuk dalam kehidupan kita. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bukan waktu kita, amin. Jangan sampai kita ngerasa Tuhan kita gak ngerti apa-apa. Tuhan kita 100% manusia dan 100% Allah. Dia mengerti apa yang kita perlukan. Berdoa,
berdoa dengan iman percaya. Tuhan tuh ngerti setiap masalah kita. For His strength is made perfect in weakness. Karena dalam setiap kelemahan kita, kekuatan Tuhan yang membuat kita sempurna. Kekuatan Tuhan yang membuat masalah-masalah kita hari-hari ini, itu bisa Tuhan jadikan hal yang baik. Tuhan bisa buat hal-hal yang mungkin tadinya adalah sebuah permasalahan berubah menjadi kesempatan. Hari-hari ini mungkin kita melihat sesuatu yang belum ada ujungnya, tapi Tuhan akan memberikan kita titik terang. Tuhan akan memberikan kita pengharapan. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dari setiap apa yang kita gumulkan hari-hari ini. Well, boleh naik. Mari kita bangkit berdiri. Boleh bilang kiri kanannya, Dia mengenalmu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh baik. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami murid-murid-Mu ya Tuhan. Kami apa adanya kami ya Tuhan dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu ya Tuhan, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan dengan segenap hidup kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami mau sadar ya Tuhan atas setiap kelemahan kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, Engkau terus berdaulat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Dalam setiap perkara kehidupan kami Tuhan. Hadir Tuhan, hadir Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Ayo panggil nama Yesus, 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 Yesus Tuhan. Ayo untuk beberapa saat, ayo berbahasa roh. Yang belum dikaruniai bahasa roh, ayo panggil nama Yesus. Yesus Tuhan. I know, saya tahu masalahmu, aku tahu perkaramu, aku tahu kelemahanmu. Di dalam namaku, biar kasih karuniaku dan kebenaran di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Kami gak takut Tuhan, kami gak takut akan masa depan kami, karena kami tahu Kau mengerti. Engkau Tuhan kami yang hidup Tuhan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe
dahsyat Tuhan. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, kami percaya padamu Yesus. Di bulan Paskah ini ya Tuhan, biar iman kami ya Tuhan bertumbuh ya Tuhan. Biar iman kami ya Tuhan semakin dewasa Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang beserta dengan kami Tuhan. Kami akan lihat ya Tuhan, hidup kami diubahkan Tuhan. Kami akan melihat setiap kelemahan-kelemahan kami ya Tuhan ditaklukkan di dalam nama Yesus. I believe Lord. I believe in your promise Lord. I believe Lord. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus, Yesus. Hamba-Mu sungguh berdoa ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan, nama Yesus itu penuh dalam hidup kami. Nama Yesus itu ada selalu dalam setiap perjalanan kami. Nama Yesus itu yang menguatkan kami. Nama Yesus segalanya dalam apa yang kami perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Biar terus ya Tuhan Kau yang sertai setiap kami Tuhan. Bertumbuh dalam cinta kasih akan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat kedua tangan kita dan mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan saat ini biar berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Happy Sunday, God bless you.